Halo, selamat datang kembali di channel Amanah Raja. Kali ini kita masih bahas sama ya, 7 rahasia orang terkaya di dunia. Untuk rahasia kedua. Rahasia kedua itu, kekayaan itu berhenti di sini. Maksudnya kekayaan itu berhenti di sini, itu bagaimana? Adalah karena orang kebanyakan itu tidak mau merencanakan untuk mengelola kekayaan mereka. Jadi hidup mengalir saja. Lalu yang kedua, mereka juga nggak mau pikir-pikir pusing tentang kekayaan mereka. Mereka mempercayakan kepada orang lain untuk mengelolanya. Dan hasilnya gimana itu ya terserah orang lain atau terserah bank. Tapi kita di sini mau mengelola kekayaan kita. Karena kekayaan itu berhenti di sini. Kekayaan itu berhenti di sini, di saya sebagai penanggung jawab kekayaan saya. Nah, saya sebagai penanggung jawab kekayaan saya, maka saya merencanakan untuk mengelola keuangan saya. Mengapa saya mengelola keuangan saya? Karena saya menginginkan untuk mendapatkan kebebasan finansial. Apakah kebebasan finansial itu? Kebebasan finansial adalah hidup tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Dan di sini mengurangi tekanan-tekanan yang tidak perlu dalam kehidupan. Nah, di setiap agama ya, di setiap agama itu dilarang untuk khawatir, dilarang untuk takut, tetapi diperbolehkan untuk merencanakan. Tetapi kebanyakan penganut-penganutnya itu khawatir, takut, dan tidak merencanakan keuangan. Nah, ini tidak benar. Merencanakan keuangan itu tidak bertentangan sama agama ya. Tapi yang khawatir sama takut itu yang bertentangan sama agama. Jadi mengapa kita merencanakan keuangan? Supaya kita mendapatkan kebebasan finansial. Jadi di dalam hidup ini ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita rencanakan supaya tercukupi. Semisal dari umur 20 ke 30, orang awal menikah. Menikah butuh dana. Kalau disediain bapak ibu, ya ada syukur. Tapi jika tidak disediakan, maka orang itu perlu untuk menyiapkan uang untuk menikah. Setelah itu, setelah menikah, punya anak, perlu buat pendidikan anak. Lalu, setelah itu, butuh untuk dana pensiun. Dana pensiun tujuannya apa? Supaya apa? Setelah umur 55, setelah umur 60, bukan bekerja demi uang lagi, karena sudah ada uang pensiun, tetapi bekerja untuk kesenangan. Jadi bisa mengerjakan hal yang dia senangi. Selanjutnya, kesehatan. Karena kesehatan makin lama makin menurun, orang perlu mempersiapkan dana supaya kesehatan yang menurun itu bisa tercover oleh keuangan. Semisal umur bertambah, ada sakit ini dan sakit itu, kita masih ada dana kesehatan. Dan selanjutnya adalah memberi. Mengapa kita memberi? Jadi di setiap agama itu dianjurkan untuk memberi. Jadi ada dana perpuluhan kalau di Kristen atau Katolik, lalu ada dana zakat, ada dana fitrah, lalu ada untuk yang di saudara yang Muslim ya, dan di Hindu Buddha juga ada berbuat baik, amal dan sebagainya. Itu kita menyediakan dana supaya kita bisa memberi. Di masyarakat, kita tinggal bermasyarakat, kita juga memberi. Nikahan, kita juga memberi. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah warisan. Warisan ini bicara kalau semisal kita meninggalkan pasangan hidup kita meninggalkan anak kita, maka mereka itu tidak menjadi menderita saat kita meninggalkan mereka. Jadi ada dana yang kita bisa sediakan untuk mereka. Di dalam hidup ini ada 2 hal yang umum, yaitu Anda meraih apa yang menjadi fokus Anda, dan apa yang Anda ukur itulah yang Anda dapatkan. Jadi mengapa kita merencanakan keuangan? Karena kita biasanya meraih apa yang menjadi fokus kita, dan apa yang kita ukur biasanya kita dapatkan. Makanya orang itu menganjurkan kalau kita sudah tahu apa, kita sudah tahu waktunya, kita sudah set waktunya,
maka kita bisa bikin buku impian. Buku impian ada time frame-nya. Di atas buku impian itu kalau kita ngomong itu bukan buku impian saja, tapi buku jika Tuhan menghendaki. Jadi jika Tuhan menghendaki, umur 30 saya punya ini, umur 35 saya punya ini, umur misalnya ini ya, untuk menikah saya ada dana segini, jika Tuhan menghendaki maka untuk pendidikan anak saya ada dana segini, umur berapa, anak umur segini ada dana pendidikan, dan saat saya pensiun jika Tuhan menghendaki saya ada dana berapa, itu kita tulis di buku impian. Dibayangin gimana kalau saya bisa memperolehnya itu. Nah, jadi saat umur 65 tahun saya punya uang segini, dan uang ini uang pensiun saya, sehingga saya tidak bekerja untuk uang lagi, tetapi saya bekerja untuk menolong orang atau untuk kegiatan amal, dan saya tidak perlu khawatir akan anak saya, tidak perlu khawatir akan pasangan hidup saya, dan hidup saya sendiri saya juga tidak khawatir. Itu kan suatu hal yang indah. Jadi kita bisa visualisasikan, kita bisa bayangkan. Lalu yang terakhir, apa yang memiliki siapa? Apa yang memiliki siapa ini bicara tentang apa? Tentang kita sebagai pengelola kehidupan dan bukan sebagai pemilik kehidupan. Karena apa? Kalau orang itu dia sebagai pengelola kehidupan, dia itu sebagai pribadi, dia mencukupi kebutuhan pribadinya. Kebutuhan pribadinya cukup, dia mencukupi kebutuhan keluarga, dia jadi berkat buat keluarganya. Setelah itu dia jadi berkat buat keluarganya, lalu dia lanjut lagi, dia bisa menjadi berkat untuk lingkungan sekitarnya. Jadi berkat untuk lingkungan sekitar itu bagaimana? Dia bisa memberi, bisa berbagi buat saudara-saudaranya, buat orang terdekatnya. Lalu selanjutnya, setelah itu dia bisa lanjut lagi, kalau dia jadi orang yang memang berkelebihan harta, dia bisa memberi untuk masyarakatnya, untuk bangsa dan negaranya, dalam hal pendidikan atau dalam hal keuangan dan sebagainya. Tapi jika orang ini, dia itu bukan segi pengelola kehidupan, tetapi dia memiliki kehidupan. Nah, ini kan sebenarnya tidak boleh ya. Tetapi dia itu sebagai pemilik kehidupan. Nah, pemilik kehidupan itu dia jadi benalu. Ya, hidupku hidupku, hidupmu hidupmu. Lalu istri dan anak-anaknya juga ditelantarin. Habis istri dan anak-anaknya ditelantarin, kalau dia punya uang lebih, dia kaya, jadi lintah ya. Jadi nggak mau untuk berbagi sama orang, pelit, kikir. Dan kalau dia punya uang lebih banyak lagi, dia jadi kapitalis, menghisap, memerah, neokolonialisme. Oke, Tuhan tuh menghendaki kita jadi pengelola kehidupan, bukan sebagai pemilik kehidupan. Sedangkan yang pemilik kehidupan yang sejati itu Tuhan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.